Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alfi Aldiansyah, NIM 202111215, yang kedua Revi Mariska 202111195, yang ketiga Miftah Indah Pratiwi 202111207 dari kelas Sosiologi Hukum 5C, ingin mempresentasikan general review. Yang pertama, di sini ada interaksi idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Idealisme itu ideal, norma, seharusnya. Realitas ada karena ide gagasan. Ide itulah yang abdi sebagai realitas. Untuk realisme itu, pengertian realisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, res yang artinya benda atau sesuatu. Real itu artinya nyata. Produk pemikiran hukum Islam merupakan bentuk realisme dalam hukum Islam. Di antaranya kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Membicarakan realisme dalam hukum Islam masih menjadi kajian yang tak ujung basi. Realisme dihadapkan pada karakter idealisme hukum Islam. Realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam sendiri. Hukum dan moralitas. Moral Belanda artinya moral atau kesusilaan, budi pekerti. Hukum tanpa moral, kezaliman. Moral tanpa hukum, anarki dan utopia yang menjerus kepada kebintangan. Profesor Dr. Zairin. Fungsi utama hukum itu untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, law as a tool of social engineering. Selanjutnya, fungsi atau tugas hukum, pengendalian sosial atau social control, ketertiban atau social order, penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revi. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alfi Aldiansyah, NIM 202111215, yang kedua Revi Mariska 202111195, yang ketiga Miftah Indah Pratiwi 202111207 dari kelas Sosiologi Hukum 5C, ingin mempresentasikan general review. Yang pertama, di sini ada interaksi idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Idealisme itu ideal, norma, seharusnya. Realitas ada karena ide gagasan. Ide itulah yang abdi sebagai realitas. Untuk realisme itu, pengertian realisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, res yang artinya benda atau sesuatu. Real itu artinya nyata. Produk pemikiran hukum Islam merupakan bentuk realisme dalam hukum Islam. Di antaranya kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim.
Hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Membicarakan realisme dalam hukum Islam masih menjadi kajian yang tak kunjung basi. Realisme dihadapkan pada karakter idealisme hukum Islam. Realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam sendiri. Hukum dan moralitas. Moral Belanda artinya moral atau kesusilaan, budi pekerti. Hukum tanpa moral, kezaliman. Moral tanpa hukum, anarki dan utopia yang menjerus kepada kebintangan. Profesor Dr. Zairin. Fungsi utama hukum itu untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, law as a tool of social engineering. Selanjutnya, fungsi atau tugas hukum, pengendalian sosial atau social control, ketertiban atau social order, penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revi. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum Islam pada zaman tabi'in itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Nah, ini ada 5. Yang pertama, periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis. Nah, ini muncul berbagai mazhab hukum Islam. 4 mazhab Sunni, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hambal. Kemudian Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah sampai dengan 767 Masehi. Nah, ini memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori istihsan, yakni prevensi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum. Yang ketiga ada Malik bin Anas pada tahun 795 Masehi. Nah, konsep ini kesepatan atau ijma. Beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma, sebab menurutnya kesepakatan Madinah sajalah yang bisa membentuk kebenaran semesta. Yang keempat ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, arsitek utama jurisprudensi Islam dan teori moderasi pandangan dan keseimbangan penilaiannya. Prinsip menerima hadis yang benar-benar sahih dan isnadnya sampai pada Nabi. Bisa dipercaya tidak hadis tergantung isnadnya atau mata rantai perawinya. Kemudian yang terakhir ada Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hambal yang dikenal sebagai ahli hadis. Penafsirannya harfiah, hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma dan qiyas. Kemudian ada faktor yang menyebabkan 4 mazhab, yaitu perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW, kemudian perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW, kemudian ada perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Nah, kemudian ada hukum Islam masa taklid. Ini fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Kemudian negara Islam lemah berkenang penyakit perpecahan, kemudian pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad. Kemudian ada taklid, yaitu mengulangi atau meniru atau mengikuti. Itu artinya secara bahasa Arab kolado yukalidu. Nah, kemudian secara istilahnya mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilannya pendapat tersebut. Kemudian ada tokoh muslim pada masa taklid. Ini ada 3. Yang pertama Ibnu Hazm atau Al-Zahari, lahir 384 Hijriah. Yang kedua ada Abu Hamid Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, lahir di Tus, Kusharan atau yang sekarang di Iran. Kemudian yang ketiga itu ada Ibnu
Taimiyah lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Kemudian hukum Islam pada masa modern. Nah, ini pada abad ke-20. Terus kemudian klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian pertengahan itu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir modern itu pada tahun 1800 Masehi. Selanjutnya ada sejarah Islam menurut Harun Nasution. Nah, ini ada 3 periode. Yang pertama periode klasik itu pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian yang kedua periode pertengahan itu pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan yang terakhir periode modern itu pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Kemudian ada tokoh pembaharu dari Indonesia. Ini ada Ibrahim Husain, Ahmad Azhar Bashir, Harun Nasution, Munawir Syajali, Muhtar Adam, dan Jalaluddin Rahmat, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama itu ada sihir, kemudian ada imitasi atau tindakan meniru orang lain, identifikasi yaitu menjadi sama dengan individu lain, sugesti itu pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis dan rasional. Kemudian ada motivasi yaitu mempengaruhi menjadi orang lebih baik. Kemudian ada simpati, itu perasaan merasa tertarik kepada seseorang. Kemudian empati itu merasakan apa yang diamati gitu. Terus kemudian ada interaksi sosial. Nah, selanjutnya fungsi hukum berdasarkan proses sosial. Nah, ini ada 3. Fungsi hukum sebagai pengatur, kemudian sebagai pengawasan bila terjadi perubahan sosial, yang terakhir penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Nah, ini isinya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Kemudian ada faktor hukum itu sendiri, faktor para penegak hukum, kemudian faktor sarana dan prasarana, kemudian faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor budaya. Tujuan hukum Friedman mengutarakan sebuah legal system teori agar pemikiran realisme dalam hukum Islam. 1. Real yaitu nyata. Yang kedua, realisme yaitu ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Yang ketiga, positivisme pragmatis yaitu fakta sosial merupakan unsur yang menentukan konsep hukum. Hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam pada zaman Nabi. 1. Kondisi masyarakat jahiliyah, bersuku-suku, hidup berpindah-pindah, kepercayaannya politeisme. Sumber hukum Islam pada zaman Nabi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad Nabi Muhammad SAW. 1. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika umat Islam menjumpai suatu persoalan, dapat langsung bertanya kepada beliau untuk memperoleh jawabannya. Nabi SAW kadang menunggu wahyu Al-Quran yang turun berkenaan dengan persoalan tersebut dan terkadang menjawab dengan sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takril beliau. Prinsip umum pembentukan hukum Islam. 1. Berangsur-angsur. Yang kedua, menyedikitkan peraturan. Yang ketiga, mempermudah dan memperingan. Yang keempat, pembentukan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Hukum Islam pada masa zaman sahabat. 1. Sumber hukum Islam pada zaman sahabat yaitu 1. Al-Quran, kedua Sunnah, yang ketiga ijma' sahabat. Sahabat Nabi dari kata sahabah adalah mereka yang mengenal
dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Ijtihad sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, wahyu tidak turun lagi, sehingga jika terjadi persoalan hukum, para sahabat akan mencari ketetapan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak terdapat dalam keduanya, maka mereka berijtihad sendiri dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad.